nama saya Sanggar Eva Nirmala. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Saya akan mengajar kelas 11 dengan materi teks eksplanasi. Sekian dan terima kasih. Salam. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Silakan duduk kembali. Sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, apa kabar hari ini? Nah, kabar sudah baik. Kalian juga sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita hari ini, satu orang silakan berdoa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berkenan berdoa. Benalah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini, kami bisa berkumpul bersama-sama di sekolah ini. Gunanya kami berkumpul di sini untuk menuntut ilmu, sertai kami sepanjang pelajaran kami. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, baik. Terima kasih, Dina. Nah, Ibu Tegrafta hadir dulu. Nata, Hadir, Bu. Evi, Hadir, Bu. Febrianti, Hadir, Bu. Dina, Hadir, Bu. Rina, Hadir, Bu. Maretia, Hadir, Bu. sampai tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan pelajaran kita hari ini, siapa yang masih ingat? Pertemuan minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Saya, Bu. Oke, apa? Mempelajari tentang teknik sudut. Oke, minggu lalu kita mempelajari tentang teks prosedur. Siapa lagi yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang teknik prosedur, yaitu mempelajari langkah-langkah pembuatan sesuatu. Oke, nah berarti minggu lalu kita mempelajari tentang teks prosedur, di mana teks prosedur ini teks yang isinya tentang langkah-langkah pembuatan sesuatu. Pertemuan kali ini kita juga akan mempelajari sebuah teks. Teks ini disebut dengan teks eksplanasi. Nah, sebelum kita masuk pada materi teks eksplanasi ini lebih jauh, perlu kita ketahui ya kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini, yaitu mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Nah, indikatornya adalah menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi secara lisan dan tulis, dan yang terakhir, menulis makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa? Sebut. Oke, silakan Febri. Melalui tujuan pembelajaran, yang pertama melalui pendekatan saintifik menggunakan model problem-based learning. Diharapkan peserta didik mampu menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi. Yang ketiga, melalui pendekatan saintifik dengan model problem-based learning, diharapkan peserta didik mampu menulis makna tersirat dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, ya. Nanti kita akan menganalisis teks eksplanasi dengan melihat isi
Yang kedua, kita akan menganalisis teks eksplanasi dengan melihat urutan kejadian. Dan yang terakhir, kita akan menulis makna tersirat dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini biasanya kita temui atau kalian juga pernah baca mengenai teks eksplanasi. Tapi mungkin sekarang belum ada gambaran ya, karena memang kita belum mempelajari secara jauh. Tetapi teks eksplanasi ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Hari ini Ibu akan menjelaskan garis besar pembelajaran kita. Nanti kita akan berdiskusi secara berkelompok untuk menentukan isi teks eksplanasi, urutan kejadian, dan yang terakhir kita akan melihat atau menulis makna tersiratnya seperti apa. Nah, itu kegiatan kita secara garis besar. Untuk membangkitkan semangat motivasi belajar kita hari ini, silakan berdiri. Nah, silakan berdiri, sekali ke depan. Nah, sudah pas. Jadi silakan berdiri berpasangan. Kuda lutut kaki, kepala perut lutut kaki, kepala pinggang Ibu akan memperlihatkan 4 buah gambar di sini, di mana gambar 1, 2, dan 3 merupakan gambar fenomena yang terjadi dalam hidup. Yang keempat, Langit. langit. Jadi di antara ketiga gambar ini gambar tentang Sampah. Iya, kehidupan masyarakat kurang mampu. Ada 4 gambar. Nah, setelah itu kita akan lihat 1 buah tayangan video. Hai, ketemu lagi dengan saya Irfan. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan kepada kalian fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Penasaran? Let's go! Oke, nah dari 2 tampilan gambar ini dan video yang telah disimak, sekarang Ibu mau tanya, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Saya tentang kehidupan anak-anak yang tidak kurang mampu. Oke, tentang kehidupan anak-anak yang kurang mampu. Nah, sekarang Ibu akan kirim kamu untuk masuk pada materi kita hari ini. Berdasarkan dari gambar dan video yang kamu simak, apa itu teks eksplanasi? Sudah tahu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Oke, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang fenomena alam seperti terjadinya pelangi, terjadinya tsunami, dan fenomena sosial. Nih, keadaan masyarakat kurang mampu atau miskin dan proses pembelian. Jadi teks eksplanasi yang akan kita pelajari adalah teks yang teks yang berisi tentang fenomena alam dan sosial dan kerap kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Silakan diamati, dicatat. Lagi dengan saya, Sabar Eva. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari materi teks eksplanasi. Sekarang kita akan melihat apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah merupakan salah satu jenis teks yang menjelaskan suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam ataupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, menjelaskan suatu kondisi atau peristiwa atau fenomena. Inilah ciri-ciri teks eksplanasi. Selanjutnya, struktur teks eksplanasi. Pengembangan teks eksplanasi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses. Yang kedua, teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat. Hari ini
pembahasan teks eksplanasi. Dalam pembahasan teks eksplanasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah konstruksi kausalitas. Oke, baik. Dari penjelasan materi tentang teks eksplanasi, nah, ada beberapa bagian yang dijelaskan pada tayangan video tadi. Ibu bertanya, siapa yang bisa menjawab? Eksplanasi memiliki berapa struktur? 3. Oke. Struktur yang pertama? Pernyataan umum, Yang ketiga? Penutup atau interpretasi. Nah, selanjutnya, selain teks prosedur memiliki struktur, teks prosedur juga memiliki pola pengembangan paragrafnya. Siapa yang tahu berapa pola pengembangan? Dua. Apa saja? Pola pengembangan proses dan pola pengembangan sebab akibat. Oke, pola pengembangan proses dan pola pengembangan sebab akibat. Terus yang terakhir, teks prosedur memiliki kebahasaan. Ada berapa? 7. Yang pertama, konjungsi, kausa. Yang kedua, kronologis. Yang ketiga, pronomina penunjuk. Yang keempat, apa? Ya, yang kelima, nada denotatif. Keenam, apa? Kata teknis. Ketujuh. Nah, baik. Sebelumnya kita telah menyimak tayangan tentang anak jalanan. Nah, di sini ada teks tentang anak jalanan. Berdasarkan penjelasan tadi tentang struktur, tentang pola pengembangan, siapa yang bisa menjelaskan atau memberikan bagian-bagian tentang struktur teks eksplanasi? Siapa? Oke, Nata, silakan berdiri, Nata, atau maju. Pernyataan umum. Anak jalanan mengarah kepada anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi di jalan. Oke, berarti ini masuk bagian Pernyataan umum. Pernyataan umum, benar. Terus siapa lagi? Ada bagian teks eksplanasi yang lain? Apa? Struktur teks eksplanasi yang kedua? Proses? Nah, siapa yang bisa? Munculnya masalah. Iya. Tentunya masalah anak jalanan umumnya dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarga yang rendah sehingga mendorong anak masuk dunia kerja pada usia dini. Oke, dari sini masuk bagian ke apa? Proses Sebab akibat. Iya, sebab akibat. Teks ini memiliki pola pengembangan. Pola pengembangan apa? Sebab akibat. Oh ya, dia memiliki pola pengembangan sebab akibat. Oke. Nah, masuk lagi kita ke kebahasaan. Siapa yang bisa menunjukkan pronomina penunjuk di dalam teks ini? Oke, garis bawahi pronomina penunjuknya. Oke, ya, pronomina penunjuknya adalah mereka. Benar. Siapa yang bisa mencari kata teknis di situ? Silakan. Silakan. Yang mana kata teknis di teks ini? Yang lain? Masih ada yang lain? Masih, Bu. Oke. Baik. Jadi di sini ada kata home base, ada institutional base dan multi system base. Nah, ini adalah kata teknis yang ada dalam teks eksplanasi. Nah, Ibu akan mengadakan kuis. Jadi kuisnya ada hadiah. Jadi silakan menjodohkan. Satu lagi.
Dulu. Sudah. Nah, berarti masih ada dua lagi ya yang belum. Masih ada dua lagi. Siapa? Dua? Yang ketiga adalah Saya Bu, oke, apa ini apa? kebakaran hutan Masuk ke alam. oke, yang dua ya, berarti speknya explorer. Ini gambar apa? Tsunami. Tsunami atau apa? Boleh saja masuk ke dalam katalog longsor. Berarti dia masuk fenomena alam. Ya. Terus hanya satu yang berbeda, tiga. Jadi tiga pisang yang ibu berikan untuk kasih kalian. Tepuk tangan ibu. Apa tadi? Saya tadi yang benar siapa? Saya Bu. Terus siapa lagi? Terus siapa lagi satu? Yang kurang beruntung. Kita akan membentuk kelompok. Nah di sini sudah pas ya 4 orang. Jadi di sini ada 4 kelompok. Kamu akan menyimak satu buah video. Bertemu lagi dengan saya, Sanggar Eva Nirmala. Kita akan mempelajari fenomena-fenomena alam yang sering terjadi di daerah kita. Apakah itu? Mari disimak baik-baik ya. Fenomena apa saja yang pernah terjadi di daerah kita, khususnya Kabupaten Sintang? Ya, salah satunya adalah fenomena kebakaran hutan. Kebakaran hutan bisa terjadi karena peristiwa alam maupun karena ulah manusia. Kebakaran hutan yang terjadi karena faktor alam biasanya disebabkan oleh peristiwa kekeringan. Jadi ini adalah LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kamu bersama-sama dengan teman kelompokmu untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Ya. Jadi, nah ya, itu LKPD-nya. Analisis pertama kamu menyimpulkan isi informasi, setelah itu nanti dianalisis, setelah itu nanti kamu lihat pola pengembangan dari video yang ditayangkan. Jadi video ini kebakaran hutan ya tadi. Pola pengembangannya seperti apa? Apakah dia mengutarakan bagian yang mana dulu? Sehingga kamu bisa mengambil keputusan, oh ini pola pengembangannya. Selanjutnya di situ baru kamu mengidentifikasi atau melihat makna tersirat. Ya, itu boleh dibagi siapa yang mengerjakan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ini kerja kelompok ya. Untuk mencari makna tersirat di dalam sebuah video, kalian harus mengamati video berulang-ulang, karena makna tersirat ini merupakan makna yang tidak tampak secara langsung.
Link video sudah Ibu sematkan di LKPD, jadi tinggal kalian akses dari situ saja. Jika ada yang kurang paham, boleh bertanya. Sekarang silakan kelompok 1 memaparkan hasil diskusinya. Sore teman-teman. Sore. Baiklah, terutama kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Francisca. Saya Anastasia Nata. Saya Rami. Saya Samaya Elsa. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Analisislah isi teks organisasi yang disimak melalui video. Jawabannya, kebakaran hutan yang bisa disebabkan ulah manusia atau keadaan. Yang kedua, tentukan pola pengembangan yang telah disimak melalui video dan memberikan alasan yang tepat. Pola pengembangan teks tersebut adalah pola pengembangan sebab akibat. Alasannya dapat terlihat dari penjelasan dari video tersebut menjelaskan tentang sebab sebagai gagasan utama sebab kebakaran hutan dalam teks tersebut disebabkan oleh manusia. Baiklah, mungkin ada yang ingin menanggapi. Baik, saya menanggapi kelompok 1. Hasil presentasinya sudah sangat bagus, namun ada sedikit berbeda dari presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ayo kelompok berikutnya. Selamat siang teman-teman. Siang. Baik, kami akan sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrianti. Nama saya Rina Febrianti. Nama saya Gina. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama, analisislah isi teks eksplanasi yang disimak melalui video. Jawabannya itu adalah kebakaran hutan terjadi karena kemarau yang berkepanjangan dan disebabkan oleh masyarakat di pedesaan untuk dijadikan ladang. 2. Tentukan pola pengembangan yang telah disimak melalui video yang diberikan dan memberikan alasan yang tepat. Jawaban, pola mengembangkan teks tersebut adalah pola pengembangan sebab akibat. Alasannya bisa kita lihat dari video yang kita simak tadi, yaitu tentang kebakaran yang disebabkan oleh potongan rokok dan lainnya sebagainya, sehingga bisa menunjukkan sebab akibat. Mungkin dari teman-teman ingin menanggapi presentasi kami. Kami akan menanggapi untuk kelompok 2. Pemaparan cukup bagus, namun ada pemaparan terlalu cepat. Terima kasih. Baik, sekian presentasi kami. Lain kali kami akan memaparkan hasil presentasi kami lebih dalam. Dan Ibu akan memberikan penilaian untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada 2 kelompok ini tidak memaparkan secara jelas tentang analisis proses kejadian. Soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sudah dijawab dengan benar, dengan jelas, sesuai dengan tampilan video yang sudah ditayangkan. Nah, kegiatan diskusi kita telah kita laksanakan. Siapa yang bisa memberikan evaluasi? Oke, siap Kami. Pada hari ini kita telah mendiskusikan fenomena tentang kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi di Kabupaten Sintang dikarenakan masih banyak hutan di Sintang. Himbauan untuk kita semua agar dapat menjaga hutan karena. Oke, baik, teman-teman. Proses kegiatan kita dari awal sampai akhir ini telah selesai. Kita mempelajari tentang apa? Materi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini.
tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang fenomena alam dan sosial. Oke, selanjutnya siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Teks eksplanasi memiliki 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Yang kedua, deretan penjelasan atau urutan kejadian. Yang ketiga, penutup. Nah, baik. Hari ini kita mempelajari tentang teks eksplanasi. Ada banyak yang kita dapatkan. Kita mempelajari struktur teks eksplanasi, pola pengembangan teks eksplanasi, dan yang terakhir kita mempelajari pembahasan teks eksplanasi. Nah, bagaimana perasaan kamu hari ini? Nah, sangat menyenangkan. Nah, ketika kamu merasa senang, hal apa yang membuat kamu senang? Karena bisa mengetahui tentang fenomena yang berada di sekitar lingkungan kita. Terus, apa lagi? Contohnya kebakaran hutan. Bagaimana pula yang penduduk di pedesaan yang saat ini masih membakar ladang untuk pemukiman atau untuk ladang. Untuk pertemuan minggu depan, kita juga nanti akan mempelajari teks eksplanasi juga. Tetapi pertemuan minggu depan kita akan menulis teks eksplanasi. Nah, untuk tugas kamu di rumah, ya, silakan kamu mencari teks eksplanasi tentang fenomena sosial. Karena di sini kita mempelajari fenomena alam. Pertemuan berikutnya, ya, tugas, Ibu memberikan tugas. Silakan nanti kamu mencari teks eksplanasi yang berhubungan dengan fenomena sosial. Baik, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini, dan kita akan tutup dengan doa. Satu orang silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membina kami, semua kami akan kembali dengan selamat. Amin. Ya Tuhan, hanya ini doa anakmu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.